Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Vaubri Asia Futures. Welcome to Vaubri News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai apakah Anda tahu masalah terbesar yang dihadapi oleh dunia pada saat ini. Seperti tadi saya katakan, do you know what the biggest problem facing the world today is? Atau dengan kata lain, kira-kira coba memikirkan dalam 5-10 detik ke depannya, kira-kira apa sih masalah yang paling besar yang membebani dunia pada saat ini, dan juga akan sangat mempengaruhi beberapa aset kelas seperti misalnya bursa saham, juga ada misalnya pasar valuta asing, dan juga terakhirnya pasar komoditas. Semuanya akan sangat merasa dampaknya dari masalah-masalah ini gitu. Nah, saya ungkapkan aja ya, mungkin Anda sudah memikirkannya atau tidak, tetapi masalah yang paling besar seperti ini adalah debt atau utang yang akan sangat membebani pertumbuhan perekonomian ke depannya. Nah, kita melihat bersama di slide ini, kita melihat bahwa sebetulnya pada saat ini ada semacam debt explosion ya, atau eksplosi utang di dunia ini, di mana kita melihat pada kuartal keempat 2000 utang terhadap GDP atau utang terhadap GDP ya maaf, itu adalah 246%, tetapi sekarang sudah naik Q2 2014 ke 286%. Dan kalau kita melihat juga berapa jumlahnya secara nominal, kita melihat pada tahun 2000 hutangnya hanya tanda kutip ya 87 triliun di seluruh dunia, dan kita melihat pada saat ini 2014 sudah mencapai 199 triliun. Bahkan sekarang yang kita bicara 2015 sudah melebihi 200 triliun. Nah, kalau kita misalnya membagi dengan populasi di dunia ini, berarti setiap di antara kita memiliki utang lebih dari 300 juta rupiah. Jadi bayangkan saja gitu, pada saat Anda lahir saja, Anda sudah dibebani utang sebesar 300 juta. Nah, ada beberapa hal yang sangat menarik di sini yang memperlihatkan bahwa sebetulnya yang paling banyak menambah utangnya adalah tentunya pemerintah. Ya, kita melihat misalnya di antara 2007 sampai 2014, dia menambah utangnya secara rata-rata per tahun 9,3%. Ya, atau dengan kata lain, dia menambah utang 25 triliun dari 33 hingga 58 triliunnya. So, government atau pemerintah di dunia sebetulnya menambah paling banyak utang dari 57 triliun ini. Ada juga corporate sector atau perusahaan-perusahaan yang menambah utang 18 triliun. Kenapa demikian? Karena mereka banyak meminjam dana justru untuk melakukan stock buyback atau membeli saham kembalinya. Ini sebetulnya bukan langkah yang bijaksana menurut saya, karena hanya sebaiknya dilakukan dengan uang tunai yang dimiliki oleh perusahaannya. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Sebetulnya hanya untuk memanipulasi EPS atau earnings per share supaya itu naik, dan secara tidak langsung bonus-bonus dari CEO atau pimpinan perusahaan juga naik karena seringkali di-link dengan pendapatan per sahamnya. So, boleh dikatakan ini masalah yang besar sekali, dan dari waktu ke waktu kita melihat dari tahun ke tahun ini makin besar utangnya. Nah, kita melihat juga di slide ini bahwa sebetulnya masalah utang itu banyak sekali membebani negara maju justrunya, bukan negara berkembang yang diwakili ini oleh dot-dot atau titik-titik hijau. Sedangkan negara maju diwakili oleh dot-dot atau titik-titik merah di sini ya. Jadi seringkali saya bercanda dan mengatakan bahwa negara maju itu sebetulnya bukan negara maju dalam segi pertumbuhan, tetapi maju dalam penambahan utangnya. Karena kita melihat sendiri di sini, yang paling banyak utangnya justru negara-negara yang dianggap maju, seperti misalnya Irlandia, Singapura. Mungkin banyak orang terkejut melihat Singapura yang punya begitu banyak utang terhadap GDP-nya.
Juga tentunya Yunani kita tahu bersama mereka punya banyak sekali utang dan banyak masalah pada saat ini. Portugal, Jepang, Spanyol, Belanda bagian dan sebagainya. Jadi negara maju justru paling banyak dibebani utangnya pada saat ini, ya. Dan kalau kita melihat Indonesia, di mana Indonesia justru salah satu negara dengan tingkat utang terhadap GDP yang masih relatif rendahnya. Kita melihat pada saat ini hanya debt to GDP ratio adalah 88%. Seringkali saya bicara sama orang Indonesia, justru mereka yang negatif terhadap negaranya sendiri, dan mereka mengatakan bahwa utang di Indonesia besar. Saya katakan tidak, karena buktinya ada di sini, di mana utangnya cukup rendah, ya. Bahkan utang terhadap GDP, kalau kita melihat pemerintahnya, utangnya masih sangat rendah, hanya 26%. Misalnya kita bandingkan dengan Amerika Serikat, sekarang utang pemerintah di sana sudah 106%, atau beda sekitar 80%, which is very very big sebetulnya, ya. Nah, ini juga Greece is only one study case sebetulnya, atau case study kita melihat, ya, di mana negara-negara Barat, ya, boleh dikatakan sebetulnya di ambang kebangkrutannya. Dan kalau kita melihat misalnya Yunani, ya, itu secara de facto saya sudah sering mengatakan itu sudah bangkrut. Dan terakhirnya ada berita bahwa pembayaran ke IMF yang jatuh pada tanggal 5 kemarin itu, dia tidak bisa bayar, seperti saya sudah prediksi sebelumnya juga. Dan dia mengatakan kita akan bundling atau bikin satu paket utang-utang yang jatuh tempo bulan ini, ada 4-nya, tanggal 5, tanggal 12, tanggal 16, dan tanggal 19. Totalnya adalah lebih dari 1,5 miliar euro. Dan dengan langkah ini sebetulnya dia hanya mengulur waktu dengan harapannya akan memperoleh dana dari IMF dan EU. Dana apa? Sebetulnya cicilan terakhir dari bailout sebelumnya senilai 7,2 miliar euro itu belum dicairkan oleh IMF dan Uni Eropa. Kenapa? Karena persyaratan yang diminta itu belum dipenuhi oleh Yunani. Jadi kita akan melihat cerita ini akan berakhir atau diperpanjang kembali kapan? Pada akhir bulan ini sebetulnya extension yang diberikan untuk bailout sebelumnya berakhir 30 Juni ini, dan harus ada keputusan apakah akan diberikan perpanjangan lagi atau dana talangan lagi atau sebagainya gitu. Kita melihat saja nanti, tetapi hanya ada beberapa minggu lagi dan kita akan tahu hasilnya, ya, untuk Yunani seperti apa. Nah, kita melihat juga ini sangat menarik. Kita melihat China is also a very very interesting study case. Kenapa? Karena utang mereka itu benar-benar explode juga. Kalau kita melihat 2000 itu mereka hanya punya utang sebesar 2,1 triliun, dan sekarang, ya, atau kuartal kedua 2014 mereka sudah punya utang sebesar 28,2 triliun, atau boleh dikatakan kali 14 dalam hanya 14 tahun. Itu luar biasa besarnya. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa setengah dari utang ini berhubungan dengan sektor properti mereka yang sebetulnya pada saat ini juga boleh dikatakan udah overheated dan rentan untuk koreksi ke bawahnya. Jadi ini juga patut diperhatikan oleh pelaku pasarnya. Utang di China itu luar biasa besarnya, dan sebetulnya pertumbuhan mereka selama 20 tahun terakhir ini kalau kita melihat itu banyak dibiayai oleh utangnya dan bukan oleh savings. Jadi ini juga sangat bahaya dan sebetulnya semu pertumbuhan seperti ini. Oleh karena itu juga ke depannya saya prediksi kita akan melihat China akan melakukan makin banyak stimulus, baik itu stimulus fiskal maupun moneter, untuk mempertahankan tingkat pertumbuhannya di sekitar 5 hingga 7%. Kenapa? Karena mereka memang terjebak dengan utang yang begitu besarnya pada saat ini. Namun ada juga sebagian analis yang mengatakan meskipun mereka punya utang sebesar 28 triliun, mereka masih punya cadangan devisa sebesar 4 triliun lebih yang bisa sebagian membantu mereka. Namun kita melihat juga jumlahnya 4 triliun dibandingkan 28 triliun, tentunya utangnya jauh lebih besar dibandingkan cadangan devisanya. Nah, kalau kita melihat juga slide ini, apa implikasi dari utang yang begitu
besarnya. Nah, ada dua sebetulnya. Ada perbedaan di antara pemulihan ekonomi pada saat ini dan pemulihan ekonomi sebelumnya. Sebelum ada utang yang begitu berlimpahnya. Nah, apa implikasinya? Pemulihan ekonomi berbeda dalam hal pertama, pertumbuhannya lebih lambat. Jelas sekali kalau kita melihat di sini misalnya, growth dari perekonomian di Amerika Serikat itu sendiri, dengan berjalan waktunya dan menambah utangnya, itu secara rata-rata kita melihat itu turun dan turun dan turun. Dan terakhir ini kita melihat pertumbuhan rata-rata itu hanya mencapai 1 hingga 1,5% per tahun. So, growth-nya memang jelas itu makin slow. Dan kita melihat juga kedua implikasinya adalah bahwa suku bunga itu tetap rendah. Nah, sekarang coba memikirkan bersama aja. Kalau memang seperti kita sering baca di media massa, pemulihan ekonomi itu begitu bagus, kenapa suku bunga itu masih rendah? Seharusnya tidak demikian dong, harusnya suku bunga itu sudah dinaikkan. Tetapi kenapa masih begitu rendah? Alasannya cukup sederhana. Karena kalau kita memiliki banyak utang, artinya juga beban bunga kita juga sangat tinggi. Itu sudah pasti itu. Nah, kalau beban bunga kita tinggi, kalau kita misalnya menaikkan suku bunganya, beban bunganya akan menyebabkan makin tinggi. So, ini menunjukkan bahwa utang ini punya implikasi yang sangat-sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga terhadap kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia, di mana mereka sulit untuk menaikkan suku bunga karena beban bunga akan makin naik. Nah, kalau kita melihat slide ini, kita melihat juga bahwa pertumbuhannya terbukti sangat lambat, bahkan negatif. Kuartal sebelumnya kita melihat kuartal pertama tahun ini sudah minus 0,7%. Ya, dan ini juga menarik kalau kita melihat slide ini bahwa ada 3 kuartal yang negatif dalam pemulihan yang berjalan pada saat ini setelah global financial crisis. Dan ini pertama kali dalam 60 tahun terakhir ini bahwa ada 3 kuartal yang negatif dalam pemulihannya. So, ini juga sangat unik dan kita melihat memang terbukti pemulihan ekonomi ini sangat lambat dan bahkan terakhirnya juga negatif lagi ya. Nah, kenapa demikian? Kita melihat bahwa global trade is slowing down. Ya, kita melihat misalnya 3 bulan terakhir ini global trade itu ekspor maupun impornya itu turun sebesar 2,5%. Nah, sekarang Anda mungkin mengatakan ya 2,5% berapa sih? Tapi sebetulnya kalau kita melihat di global trade itu besar sekali sebetulnya secara nominal 2,5%-nya. Jadi sekali lagi ini import maupun ekspor turun secara signifikan ya dalam 3 bulan terakhir ini. Dan kalau kita melihat ini juga merchandise, kita melihat pricing-nya atau harga itu turun secara signifikan juga. Kalau kita melihat misalnya dalam setahun terakhir ini, jelas terpampang di grafik ini, pricing atau harga untuk ekspor maupun impor itu turun besar sekali sebesar 15%. Nah, artinya apa? Kalau misalnya harga turun, itu berarti kita mengalami semacam deflasi. Dan dengan demikian juga itu profit perusahaannya itu akan turun. Karena pricing power mereka itu kehilangan sama sekali. Dan level ini juga kita melihat patut dicatat itu paling rendah sejak bulan Mei 2009. So, ini juga akan menyebabkan perusahaan itu makin kesulitan untuk menaikkan pendapatannya. Dan dengan demikian juga ada implikasi ke bursa saham, di mana kalau pendapatan perusahaan turun, harga saham juga rentan koreksi. Dan kita melihat pada saat ini memang bursa saham di seluruh dunia juga mulai agak tersendat pertumbuhannya dan malahan terkoreksi ya. Nah, kalau kita melihat juga Amerika, saya sering mengatakan itu sebetulnya sudah bangkrut ya dan hanya mengulur waktu aja. Kenapa demikian? Karena kita melihat spending mereka itu atau pengeluaran
ya itu lebih besar ketimbang pendapatannya. Nah, Anda tahu sendiri kalau spending atau pengeluaran lebih besar ketimbang pendapatan, artinya Anda mengalami defisit anggaran yang harus dibiayai oleh makin banyak utang lagi. Nah, ini sesuatu ada yang menarik di sini ketika terjadi global financial crisis 2008-2009, kita melihat bahwa spending melonjak. Kenapa demikian? Karena tunjangan pemerintah kepada masyarakatnya naik secara besar-besarannya. Sedangkan pendapatan pajak pemerintah itu tentunya kalau ada resesi itu turun. Nah, kalau kita melihat ke depannya juga menarik bahwa defisitnya akan makin membengkak, oleh karena itu juga ceteris paribus utangnya akan makin banyak, dan bahkan kalau kita melihat sekitar 2080 ya, itu kalau semuanya berjalan lancar tentunya itu defisit akan membengkak ke sekitar 10 triliun. Bayangkan saja setiap tahun Amerika harus menambah utang sebesar 10 triliun. Nah, ini juga ada 572 reasons why the Fed is terrified to hike. Dengan kata lainnya, the Fed akan mengalami banyak kesulitan untuk menaikkan suku bunganya. Sekarang persepsi adalah bahwa the Fed akan menaikkan suku bunga tahun ini. Tapi kalau Anda ingat sejak akhir tahun yang lalu saya mengatakan tidak akan terjadi. Kenapa demikian? Tidak hanya karena utangnya begitu besar, tetapi juga karena kalau mereka menaikkan suku bunga, mereka tidak akan kompetitif lagi terhadap negara yang lain karena US dollarnya terlalu kuat. Dan ini juga kita melihat terakhirnya G7 ini meetingnya, Presiden Amerika Serikat Obama sudah mengatakan sebetulnya dolarnya terlalu kuat. Oleh karena itu juga saya menyuruhkan negara-negara lainnya untuk tidak melemahkan mata uang mereka terlalu banyak lagi. So ini sebetulnya ada semacam referensi ke currency war yang berlangsung pada saat ini atau perang mata uangnya, di mana tidak ada negara yang mau punya uang yang terlalu kuatnya. Kita melihat misalnya beberapa bulan terakhir ini dengan euro yang begitu lemah, justru industri di Jerman itu bagus sekali, di mana penjualan mobil misalnya contohnya aja itu melonjak naik. Misalnya penjualan Mercedes-Benz, BMW, VW, Audi juga kita melihat semuanya itu naik di seluruh dunia. Kenapa? Karena dengan euro yang begitu lemah, untuk konsumen di seluruh dunia, mobil-mobil Jerman justru menjadi lebih murah. Dan kita melihat selama 7 tahun terakhir ini dari 2008 sampai 2015, ada 572 kali pemotongan atau pemangkasan suku bunga oleh berbagai bank sentral di seluruh dunia. So, masa sih kita mikir saja the Fed akan menaikkan bunga sendiri sedangkan yang lain menurunkan atau mempertahankan suku bunganya di level yang sama. Kalau mereka misalnya berani melakukan itu, saya jamin dolar akan makin kuatnya terhadap mata uang yang lainnya, dan ekspor Amerika Serikat akan makin turun ke depannya. Nah, oleh karena itu juga kalau kita melihat tadi slide sebelumnya, kuartal pertama pertumbuhan di Amerika Serikat itu negatif. Kenapa? Karena justru perdagangan secara bersih itu dari ekspor minus impor itu memangkas 1,9% dari GDP-nya kuartal pertama. Oleh karena itu sangat negatif. Kalau misalnya dolarnya tidak begitu kuat, justru tidak akan negatif pertumbuhan GDP di Amerika Serikat. Nah, kalau kita melihat the war against deflation itu berjalan terus, dan dulu juga kita ingat bersama bahwa Ben Bernanke pernah mengatakan, saya sendiri tidak akan membiarkan Amerika mengalami deflasi seperti Jepang sebelumnya. Dan bagaimana caranya? Saya kalau perlu katanya akan drop uang dari helikopter, ya. Oleh karena itu juga dia dijulukan sebagai helikopter Ben, ya, karena dia mengatakan kalau perlu kita akan benar-benar melakukan stimulus besar-besaran dan kita akan mencetak uang dan langsung diberikan kepada masyarakatnya gitu. Dan belakangan ini bahkan IMF sendiri, International Monetary Fund, Research Department mereka sendiri mengatakan sebetulnya stimulus yang dilakukan selama ini QE itu hanya dinikmati oleh bank-bank besar dan oleh sektor korporasi. Kenapa kita tidak memberikan cek ke masing-masing orang di
misalnya negara Amerika Serikat atau Eropa dan sebagainya gitu, supaya mereka melakukan pembelanjaannya, dan dengan demikian juga semuanya akan bergerak lagi, termasuk ekonomi tentunya gitu. Nah, ini juga berhubungan dengan ini. Richard Russell yang saya sering tampilkan dalam video commentary ini, dia mengatakan, on this basis, I do not expect the Fed to raise rates this year or next, and it would not surprise me to see the Fed bringing QE4 or something like it. Nah, saya sendiri juga secara pribadi sudah sering mengatakan, saya juga memperkirakan the Fed pada akhirnya kalau misalnya ekonomi melambat seperti ini, dan juga misalnya bursa saham juga ikut terkoreksi, jangan-jangan mereka akan melakukan QE4. Apalagi juga kalau utang membengkak terus, mereka tidak ada pilihan. Mereka harus mencetak uang untuk menyerap utang mereka itu sendiri gitu. So, QE4 is coming, ya. Oleh karena itu, investasi favorit saya justru adalah ini ya, minyak dan juga logam mulia, termasuknya emas, perak, palladium, dan platinum. Nah, alasan utama sebetulnya kenapa saya suka aset-aset ini adalah bahwa saya perkirakan pencetakan uang di seluruh dunia akan makin banyak, baik itu di Amerika Serikat, Eropa, Inggris, Jepang, China, dan juga negara-negara maju yang tadi kita melihat punya banyak utangnya. Nah, oleh karena itu juga nilai mata uang mereka itu akan turun terhadap apa? Terhadap real aset atau aset yang punya nilai selalu itu dalam segala kondisi, seperti misalnya minyak dan juga emas ya. Nah, kita melihat bersama, kalau kita melihat chart ini adalah commodity index yang mewakili semua komoditas, tidak hanya logam mulia, tidak hanya juga minyaknya, tapi semuanya ya, termasuk misalnya timah, nikel, juga misalnya bahan makanan seperti misalnya gandum, jagung dan sebagainya, pokoknya semuanya. Dan kita melihat menarik sekali kalau kita memandang dari Elliott wave teori, kita melihat sebetulnya wave A sudah selesai di sini, lalu kita pindah ke wave B di sini yang terdiri dari A, B, dan C, dan juga wave C kemungkinan besar juga sudah mendekati titik terendahnya atau bahkan sudah selesai, di mana kita turun wave 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini kalau kita melihat membentuk semacam double bottom dalam jangka panjang, dan ini adalah sinyal yang cukup bagus ya. Nah, kalau kita melihat lebih jangka pendek lagi, kita melihat ini penurunannya sungguh luar biasa. Namun pada saat ini dia membentuk semacam double bottom dan bahkan dia mencetak higher high. Oleh karena itu juga saya pikir ada pembalikan tren yang akan menjadi cukup bullish dalam jangka pendek menengah ke depannya. Nah, alasan utama sebetulnya kenapa commodity indices sudah mencapai bottomnya atau bahkan sangat dekat dengan bottomnya adalah stimulus dari China akan dilakukan untuk membangun infrastruktur, tidak hanya di China, tetapi juga di seluruh Asia. Nah, lewat lembaga apa? Lewat lembaga baru yang dibentuk oleh China sendiri, yaitu Asian Infrastructure Investment Bank. Anda mungkin pernah dengarnya, yang dipersingkat dengan AIIB atau AIIB ya. Nah, Anda sering akan mendengar nama ini karena lembaga ini akan sangat penting. Jadi dia akan membangun infrastruktur di berbagai negara, seperti misalnya India, Pakistan, Afghanistan, juga sebelah sini Thailand, Indonesia, Myanmar, dan sebagainya. Jadi banyak sekali infrastruktur yang akan dibangun, dan itu puluhan triliun beberapa tahun ke depannya. Jadi saya pikir ini semuanya akan membutuhkan komoditas dan akan kembali menggalakkan komoditas. Dan ada juga hubungan dengan Indonesia, jangan lupa. Indonesia itu kaya akan komoditasnya, oleh karena itu juga bursa saham di Indonesia yang sekarang terperosok itu akan kembali bangkit menurut saya, dan itu saham-saham yang berbasis komoditas akan punya andil yang cukup besar. Sekarang semua menjauhi saham-saham yang berhubungan dengan komoditas, tapi justru sekarang lah saya mengatakan saatnya untuk mengumpulkan saham-saham seperti itu. Nah, kita melihat singkat saja bagaimana dengan minyak. Kita melihat chart yang panjang ini, saya pernah menampilkan chart ini dengan jelas memperlihatkan trend line support di sini yang masih bertahan, dan low-nya di sini menurut saya akan bertahan
selama 5 bahkan 10 tahun ke depannya. Jadi low-nya sudah terbentuk di pasar minyak. Kenapa demikian? Karena kita melihat sebelumnya trennya naik di wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 selesai. Ketika global financial crisis breakout, lalu kita melihat dia koreksi wave A di sini dari 147 sampai $32, lalu dia naik sampai 114 konsolidasi di sini, itu wave B, dan turun lagi wave C. Artinya sekarang kita akan membentuk wave 1, nanti ada akan koreksi lagi wave 2, yang akan retrace wave 1 sebagiannya, dan nanti kita akan membentuk wave 3, wave 4, dan wave 5. Nah, wave 5 ini saya rasa akan jauh di atas 147, bahkan mungkin akan mencapai 200 sampai 300 US dollar per barrel. Mungkin sulit untuk dipercaya pada saat ini, tetapi alasan utama saya pikir akan instabilitas di Timur Tengah yang akan benar-benar makin memanas di situ. Oleh karena itu juga minyaknya 5 sampai 10 tahun ke depannya akan makin mahal. So, enjoy aja harga minyak yang masih di bawah 10.000 per liter di Indonesia, karena saya pikir 15.000 sampai 20.000 itu sangat-sangat mungkin beberapa tahun ke depannya. Nah, kalau kita melihat target beberapa bulan ke depan, ya tentunya kita melihat Fibonacci retracement ini merupakan target-target ke depannya. So, di antara katakanlah 67 hingga 74 dolar per barrel. Ya, harusnya mungkin ini terbalik ya saya lihat ya. Harusnya di sini di atasnya jadi 82 dolar per barrel ya. Dan bahkan kita melihat juga bank-bank besar seperti misalnya Commerce Bank, Morgan Stanley, ING Bank, Standard Chartered, mereka mengatakan kuartal keempat target kita adalah di antara 70 hingga 87 dolar per barrel. Jadi seperti tadi juga kita melihat sesuai dengan Fibonacci retracement ya kira-kira ya. Nah, ini juga kita melihat jangka lebih pendek lagi, daily chart, kita melihat low-nya 42, dia naik sekitar 50%, terjadi konsolidasi, which is very, very normal menurut saya setelah kenaikan sekitar 50%. Nah, kita melihat nanti ke depannya juga mungkin ada measured move disebutnya dalam bahasa kerennya. Jadi mungkin kita juga akan naik lagi sekitar 20 dolar seperti sebelumnya di sini. Jadi boleh dikatakan mungkin sampai sekitar 76 ya ke depannya. Nah, kalau kita melihat emas juga sangat menarik menurut saya. Ya, ada beberapa chart yang saya ingin menunjukkan. Kita melihat pertama itu, ini paling penting resistance pada saat ini sekitar 1250 yang terbentuk dari resistance trend line di sini. Jadi selama harga emas tidak bisa melampaui level ini, sebetulnya masih bearish. Jadi kalau saya katakan bahwa pasar emas bullish pada saat ini itu sangat-sangat salah. Kenapa? Karena kita melihat downtrend selama ini masih berlangsung terus ketika harga ada di bawah trend line ini. So remember level ini sangat-sangat penting. 1250 harus dilampaui sebelum pasar emas itu menjadi bullish. Kalau pasar silver atau perak yang juga diperdagangkan di Valbury maupun Platon, kita melihat itu resistance pada saat ini ada di 18.50 dolar per troy ounce ya. So these levels are very important, perhatikan ya dengan seksama gitu. Nah, kita melihat juga perlu diperhatikan dan selalu open minded saya katakan gitu. Walaupun kita cenderung bullish terhadap emas dalam jangka panjangnya, namun meskipun demikian masih ada kemungkinan dia akan menuju ke 1000 sampai 1050 terlebih dahulu sebelumnya melonjak naik ya. Jadi kenapa 1000 sampai 1050? Karena sebelumnya merupakan resistance di tahun 2008-2009 ketika terjadi global financial crisis. So, meskipun bullish iya, tetapi dalam jangka pendeknya tetap perhatikan masih ada kemungkinan dia bisa ke 1000 sampai 1050 dalam jangka pendek ini ya. Kapan ada kemungkinan seperti itu? Nah, ketika terjadi breakdown dari support jangka pendek di sini di sekitar 1170 hingga 1180. Memang setelah dia mencapai 1160-an kemarin, sekitar dengan FOMC meeting kemarin,
dan NFP, ya non-farm payrolls, dia ternyata berhasil naik lagi dan sekarang berada di sekitar 1.185. Ya, perhatikan range ini sekitar $50 pada saat ini di antara 1.170-1.180 sebagai support dan 1.220 sampai 1.230 sebagai resistance. Untuk saat ini saya sarankan pelaku pasar trading saja, range trading di antara kisaran ini sebesar $50 sampai ada gerakan berikutnya. Apakah dia akan pecahin resistance di sini atau pecahin support ke bawah. Ingat, kalau pecahin resistance di sini masih dia harus melampaui 1.250 terlebih dahulu, ya, apalagi high sebelumnya di bulan Januari di 1.307 juga merupakan resistance berikutnya ya. Dan kalau pecah level itu saya akan menjadi sangat-sangat bullish. Ya, nanti juga pasti akan saya bikin video kalau misalnya level itu dilampaui dan kita sudah menjadi bullish dan kita boleh beli dengan hati yang merasa pasti ini akan naik gitu. Tapi sekali lagi hati-hati ya. Kalau misalnya 1.170 pecah ke bawah, masih ada kemungkinan dia akan ke 1.000 sampai 1.050. Dan perhatikan juga sangat penting, ini adalah MA50 dan ini adalah MA200. Kedua level ini sangat-sangat diperhatikan oleh investor institusi dan mereka baru akan berani beli emas ketika MA50 cross up MA200 atau juga disebutnya golden cross ya. So level ini memang makin dekat namun belum dipecahkan selama beberapa tahun terakhir ini. So ini juga akan menjadi sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Dan slide terakhir saya adalah hanya ingin menunjukkan aja bahwa secara musiman biasanya emas itu mencapai low-nya di sekitar pertengahan bulan Juni atau pertengahan bulan Juli. So, kita melihat kalau melewati bulan-bulan ini bagaimana pergerakan emasnya. Apakah masih bertahan di atas supportnya atau tidak ya. Dengan demikian juga saya ingin mengakhiri video komentar ini. So, ingat ya, dua aset ini baik itu oil maupun gold merupakan real assets dan menurut saya jangka panjang katakanlah 3 sampai 7 tahun ke depannya akan merupakan investasi yang sangat menjanjikannya. Jadi untuk merangkum kembali, saya hanya ingin menyampaikan bahwa dengan begitu banyak utang yang makin bertambah di dunia ini, saya cukup yakin bahwa bank sentral akan memutuskan untuk mencetak makin banyak uang ke depannya. Oleh karena itu juga sebagai akibatnya nilai mata uang akan turun terhadap aset-aset real seperti misalnya tadi juga saya tunjukkan minyak dan juga logam mulia seperti misalnya emas dan perak yang juga diperdagangkan di kami. So, menurut saya keputusannya adalah sangat jelas. Jika misalnya Anda ingin membentuk suatu portfolio yang sangat menguntungkan di masa depannya, katakanlah 5 sampai 10 tahun ke depannya, saya rasa seharusnya ada real assets seperti minyak dan juga emas dan peraknya. Sekian untuk saat ini, sampai jumpa di video komentar berikutnya.